Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Fikri Nur Anissa dengan NIM 2019 016 031, Maria Midikaha dengan NIM 2019 016 032, dan saya sendiri Frista Mufti Faisya Dewanti dengan NIM 2019 016 034. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai tekanan zat dan penerapannya. Pengertian tekanan zat. Tekanan ialah perbandingan jumlah gaya yang diberikan pada benda dengan luas permukaan benda. Tekanan merupakan gaya yang bekerja pada permukaan suatu benda, sehingga tekanan menyatakan besar gaya persatuan luas. Supardianingsih dan kawan-kawan 2015. Kemudian, tekanan adalah suatu keadaan suatu benda yang diberi atau dikenai oleh gaya di mana gaya tersebut bertitik pada suatu luasan tertentu darinya. Bagus 2021. Rumus tekanan ialah P sama dengan F per A dengan P sama dengan tekanan, F adalah gaya, dan A adalah luas permukaan. Jenis-jenis tekanan pada zat dan penerapannya. Yang pertama adalah tekanan zat cair. Tekanan zat cair atau hidrostatis adalah tekanan yang terjadi di bawah air. Tekanan hidrostatis ini terjadi tergantung pada suatu kedalaman air, massa jenis zat cair, dan gaya gravitasi pada tempat tersebut. Semakin dalam zat cair, maka semakin besar tekanan yang dihasilkan, dan semakin besar massa jenis zat cair, maka semakin besar tekanan yang dihasilkan. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Maria Midikaha. Yang kedua, tekanan gas atau tekanan udara. Tekanan gas adalah tekanan yang menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas. Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara disebut barometer. Penerapan prinsip tekanan satgas yaitu tekanan satgas pada balon udara. Ketika udara dalam balon dipanaskan menggunakan api yang ada pada balon udara, maka berat balon menjadi lebih kecil dari gaya ke atas sehingga balon akan bergerak ke atas. Yang ketiga, tekanan zat padat. Tekanan zat padat merupakan tekanan yang dipengaruhi oleh gaya F dan luas bidang A. Semakin besar gaya yang diberikan pada benda, tekanan yang dihasilkan semakin besar pula, dan semakin luas permukaan suatu benda, tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Penerapan zat padat seperti ketika berjalan di tanah berlumpur. Lebih mudah menggunakan sepatu boot agar tidak masuk ke tanah lumpur daripada menggunakan sepatu dengan pijakan sempit. Yang berikut hukum-hukum tekanan zat. Yang pertama, hukum Archimedes. Hukum ini menjelaskan hubungan besarnya gaya yang diberikan zat cair terhadap benda yang berinteraksi dengannya. Bunyi hukum Archimedes adalah zat cair akan memberikan gaya angkat terhadap suatu benda sebesar berat zat cair yang dipindahkan benda tersebut. Yang kedua, hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Proses terjadinya tekanan darah pada sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia adalah sistem peredaran darah ganda yang terdiri atas sirkulasi pulmoner dan sirkulasi sistemik. Yang pertama, sistem peredaran darah kecil atau pulmoner. Sirkulasi pulmoner merupakan sirkulasi pendek, di mana darah dialirkan ke paru-paru kemudian mengalir kembali ke jantung. Jantung lalu mengalirkan darah ke paru-paru melalui sebuah arteri besar bernama arteri pulmoner. Di paru-paru, darah akan mengambil oksigen yang didapat dari pernapasan dan melepas karbon dioksida. Rahardini 2019. Yang kedua, peredaran darah besar atau sistemik. Darah yang mengalir ke jantung dari paru-paru sudah mengandung oksigen untuk kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Jantung akan memumpah darah beroksigen ini keluar dan lewat pembuluh arteri besar yang disebut aorta.
slide yang berikut akan dijelaskan oleh Mbak Fikri. Yang ketiga, sirkulasi koroner. Sama seperti organ tubuh lain, jantung juga membutuhkan asupan oksigen dan nutrisi agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung akan dialirkan melalui pembuluh arteri koroner. Ketika pembuluh darah jantung tersumbat atau aterosklerosis, aliran darah di jantung akan mengalami gangguan. Proses terjadinya tekanan pada pernafasan. Tekanan parsial adalah tekanan yang diberikan oleh gas tertentu dalam campuran gas tersebut. Tekanan parsial oksigen diberi simbol PO2, sedangkan tekanan parsial karbon dioksida diberi simbol PCO2. Proses pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida terjadi secara difusi, yaitu proses perpindahan zat terlarut dari daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial tinggi ke daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial rendah. Pada sistem peredaran darah, tekanan parsial antara oksigen dan karbon dioksida bervariasi pada setiap organ. Darah yang masuk ke paru-paru melalui arteri pulmonalis memiliki tekanan oksigen yang lebih rendah dan tekanan karbon dioksida yang lebih tinggi daripada udara di dalam alveoli. Alveoli merupakan jamak dari alveolus. Pada saat darah memasuki kapiler alveoli, karbon dioksida yang terkandung dalam darah berdifusi menuju alveoli dan oksigen yang terkandung dalam udara di alveoli berdifusi ke dalam darah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Salam.